Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama Suka-Suka Kami Official untuk melanjutkan video sebelumnya. Setelah keluar dari halte Transjakarta, kita berjalan sedikit ke arah loket masuk Ragunan Zoo, Taman Marga Satwa Ragunan. Ya, di depan halte banyak yang berjualan tikar, minuman. Jadi untuk persiapan di dalam, misalnya ingin menggelar tikar untuk makan atau untuk minum-minum atau sekedar beristirahat, ditakutkan di dalam tidak ada yang berjualan, jadi silakan beli di luar. Harganya 10.000 untuk tikar dan 5.000 untuk minuman. Kita masuk dari pintu utara. Jadi Ragunan itu terbagi menjadi 4 pintu utama, pintu masuk, yaitu pintu utara ini khusus pejalan kaki. Kalau pintu barat, timur, selatan, kalau tidak salah sih untuk mobil, motor, tapi sebagian juga untuk pejalan kaki. Jadi untuk masuk ke wilayah Ragunan atau khususnya ke dalam marga satwanya, diharuskan membeli kartu Bank DKI di loket, yaitu untuk tiket masuknya. Jadi satu kartu itu bisa untuk beberapa orang. Harga kartunya itu 45.000 dengan isi saldo 20.000. Jadi jika membawa lebih dari 5 orang, harga tiketnya 4.000 untuk satu orang. Jadi 20.000 itu bisa untuk 5 orang. Kalau lebih ya tinggal minta isi ulang aja. Jadi bisa untuk beberapa orang. Dan kartu DKI ini bisa juga digunakan untuk Transjakarta, MRT, LRT, atau komuter lain karena bersifat e-money. Jadi bisa digunakan untuk tap-tap, bukan tap-tap layar ya, tap-tap loket, halte, atau stasiun yang terintegrasi ke Transjakarta. Karena Ragunan ini cukup luas, jadi jika ada yang ingin mengelilinginya dengan menyewa sepeda atau sepeda listrik, ada tadi itu belok ke sebelah kiri. Ini juga kita langsung belok ke sebelah kanan karena ingin langsung melihat
jerapah, mungkin yang paling dekat. Dan juga karena lumayan siang, jadi nyari tempat yang datar untuk buka perbekalan. Di sepanjang jalan juga banyak orang yang berjualan macam-macam mainan, kacamata, boneka, makanan, ya seperti tempat wisata pada umumnya. Harga di dalam itu pasti lebih mahal. Ya, target pertama, jerapah, si kepala panjang. Setelah nonton leher panjang, kita sempat istirahat dulu untuk makan perbekalan dan cemilan. Langsung ke target kedua, yaitu si badan bongsor atau elephant, gajah. Dalam satu kandang itu terdapat 2 gajah, tapi entah kenapa yang dikeluarin hanya satu, yang satu lagi diam atau dikurung di dalam sangkar di pinggir. Nah, di sarang sana ada satu lagi. Kita lanjut lihat komodo. Komodo atau biawak ini ya? Entahlah. Nggak baca keterangannya. Dari bentuknya sih sepertinya komodo. Tidak jauh dari kandang komodo, kita mampir ke kandang burung unta. Dan seperti anak kebanyakan, bocil minta naik kereta-keretaan atau apa namanya ya, monorail berbentuk dino atau hewan lainnya. Untuk tiketnya atau koinnya, satu orang itu atau satu koin itu 5.000. Jadi untuk 2 orang itu bareng bibinya langsung beli
10.000 untuk 2 orang. Setelah puas muter-muter pakai monorail, kita langsung menyambangi sang raja hutan, yaitu harimau Sumatera. Raja hutan bukan ya? Raja hutan itu singa, sama aja lah. Raja kebun binatang kali bisa disebut. Dan masih sebangsa dengan kucing, jadi harimau juga bentuknya sangat mirip dengan kucing, tapi lebih besar. Dan yang membedakannya lagi, dia suka berenang. Kalau kucing rumah kena air aja mabur. Dan seperti di gajah tadi, harimau ini juga hanya sendirian, mungkin karena sifatnya yang teritorial, jadi tidak ditempatkan 2 harimau di satu kandang. Kalau tidak salah, ada satu lagi di dalam kandang. Nanti kita lihat sambil jalan. Nah, dan ini satu lagi harimau Sumatera yang masih di dalam kandang. Jadi ya seperti yang tadi dikatakan, mungkin karena sifatnya yang teritori dan dua-duanya jantan, jadi dipisah. Oke, kita lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu pusat primata Semucer. Gitulah kalau tidak salah bacanya. Jadi di sini adalah pusat primata. Jadi yang ingin melongok, uak dan amang, oa atau siamang, bisa mampir ke kandang primata terbesar. Dan juga ada macam-macam primata seperti gorila, simpanse, lutung,
dan lain sebagainya. Biaya masuknya per orang itu karena kami datang waktu weekend yaitu 7.500, sedangkan hari biasa hanya 6.000. Jadi kalau ingin lebih murah ya enggak beda-beda jauh sih, bedanya cuma 1.500. Pusat Primata Smoocher ini juga sebagai salah satu fasilitas gorila alami terbesar di dunia. Ya, fasilitas gorila terbesar di dunia. Juga berbagai primata ada di dalamnya. Sebelum masuk ke Taman Marga Satwa, Pusat Primata Smoocher, kita diwajibkan meninggalkan barang bawaan, khususnya makanan dan minuman yang berbotol atau bermerek. Tetapi untuk yang membawa seperti tumbler atau tempat minum anak sejenisnya boleh dibawa. Yang ditinggalkan hanya botol minuman bermerek. Dan inilah dia Pusat Primata Smoocher atau pintu masuknya. Jadi kita akan menaiki tangga untuk masuk dan ke guanya. Jadi di dalam sana cukup luas, kemungkinan videonya akan terpisah. Lumayan dapat satu konten lagi. Ayo tebak, mana anda? Mana gorila maksudnya?
Dikarenakan waktu sudah sore hari, jadi kami memutuskan untuk jalan pulang. Sebenarnya banyak tempat yang terlewat tidak terdokumentasikan karena satu dan lain hal. Jadi kita langsung skip ke pintu keluar, menuju pintu keluar. Kalau tidak salah di ujung pintu keluar itu terdapat pelikan, burung pemakan ikan. Jadi untuk destinasi terakhir kita akan melihat beberapa burung pelikan yang lagi bersantai di kandangnya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Dilanjut nanti untuk mengenai rute menuju ke Taman Marga Satwa Ragunan, terus juga kondisi di dalam pusat primata Semujer. Ya, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.